Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita pada pagi hari ini. Warta jemaat kita pada Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKI Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 09.00 sampai 12.00 WIB. Kebaktian Natal kedua Sabtu 26 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. Sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi yang kita pakai Natal kedua, pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MDiv. Kebaktian Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. Sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi yang kita pakai menggunakan liturgi bahasa Indonesia. Pimpinan kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Akan dilaksanakan baptisan kudus anak pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 atas nama Claudio Baleronas Kaharati, anak dari Bapak Hadi Silvanus dan Ibu Sri Herna, dan Boy William, anak dari Bapak Rudi Ramses Ginting dan Ibu Eni Vina Susanti, dan juga Jebola Bolha, anak dari Bapak Ade Irawan dan Ibu Citra. Berdasarkan hasil rapat BPH dengan Majelis Pertimbangan dan BPP pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ibadah Natal kedua ini tanggal 26 Desember dilaksanakan secara tatap muka dan terlaksana untuk khusus anggota CD, dan untuk jemaat secara live streaming dan dibuatkan rekamannya. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 dilaksanakan secara live streaming. Ibadah tahun baru 1 Januari 2021 dilaksanakan secara live streaming dan dibuatkan rekamannya. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA grup GKI Batang Pembelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh warga jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah Natal kedua ini di rumah masing-masing bisa dikumpulkan di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tema Natal tahun 2020 ini mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil dari Matius 1 ayat 23. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021.
Kiranya kita selalu diberkati di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di hari Natal ini. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Sekalipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Natal tahun ini membangkitkan sukacita dan harapan, karena Natal adalah Allah bersama dengan kita. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdiri dan dengan sukacita memuji nama Tuhan melalui pujian Muliakanlah, Kidung Jemaat nomor 100. Seraya menghantar kita dalam khotbah dan salam. Muliakan
Ibadah Hari Raya Natal 2, jadi di dalam nama Tuhan kita yang memegang pengetahuan atas dunia dan dalam Dia yang diurapi. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan, bernyanyilah merdu, Kidung Jemaat 106 bait yang pertama. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita merendahkan hati kita dalam pengampunan Tuhan melalui pujian, Ya Yesus tolonglah, Kidung Jemaat 28. Ya Yesus tolonglah hapuskan dosaku. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu terambil dari
Nas GKE, yaitu kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Namun sebelum kita membacakan bersama-sama, baik kita terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan kami, sehingga kami masuk pada perayaan Natal yang kedua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi berkat dan kesehatan bagi jemaat-Mu, sehingga kami bisa berkumpul di gereja ini. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca nantinya itu menjadi memberi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita sama-sama membaca dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 dengan perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan, berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Kembali kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami jemaat-Mu boleh beribadah sebahagian yang bisa memenuhi protokol kesehatan untuk Natal kedua ini. Dan bertepatan juga kami ingin menyaksikan anak-anak muda yang mau mengucapkan pengakuan imannya sendiri, tidak tergantung dengan kepercayaan ayah ibu dan para saksi yang mengantar mereka waktu baptisan kecil dulu. Sekarang mereka ingin mengucapkan sendiri kepercayaan mereka di hadapan Tuhan, dan mereka ingin berpegang teguh setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus.
Kiranya melalui rangkaian ibadah ini mereka semakin dikuatkan keyakinan mereka, sehingga nanti mereka akan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuannya dari hati dan betul-betul diingat. Dan kiranya firman Tuhan juga akan memampukan mereka, menyemangati mereka, dan meyakinkan mereka bahwa Tuhan memakai mereka dan memberkati hidup mereka. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu yang beribadah di Natal kedua ini. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai Almanak Nas diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13 yang demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita kembali siapa sih Yesus gitu ya. Menegaskan siapa sih Yesus, supaya kita tidak meragukan status Yesus sebagai Allah. Menurut Injil Yohanes, firman bisa jadi manusia gitu ya. Dan sumber firman ialah Allah. Saya tidak menjelaskan siapa sih Allah gitu ya. Mungkin materi terlalu banyak kita ya. Lama kalau kita mempelajari Allah, Allah ya sedikitnya Allah pencipta langit dan bumi gitu ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah asalnya gitu ya. Dan Allah ini punya firman. Kalau firman itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata-kata atau sabda Tuhan, kata-kata Tuhan. Jadi ucapan Tuhan, suara Tuhan, itulah yang disebut dengan firman menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Alkitab, kalam atau lugus, itu bahasa Yunaninya. Dan firman ini telah jadi manusia. Lanjut. Telah jadi manusia, berwujud dan bernama Yesus, atau alias juga kemarin sesuai tema kita adalah Immanuel. Dan dijelaskan bahwa Yesus ini juga, kalau agak tertinggal ya, sudah bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Jadi sudah Yesus itu ya Allah itu sendiri gitu ya. Jangan kita memikirkan seolah dua sudah ya, sudah berteman dengan Allah, Yesus berteman dengan Allah, atau Allah berteman dengan Yesus. Itu artinya sama, Allah itu sendiri bersama dengan Allah. Dan Yesus juga punya kapasitas sebagai pencipta langit dan bumi. Sudah dijelaskan dalam Alkitab tadi.
oleh Dia juga, Yesus itu juga atau Allah itu juga yang ikut menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus ini yang memberi hidup kekal. Allah sama, Yesus sama ya. Jadi itu saja orangnya. Dan Yesus ini yang membuat terang manusia. Dan Yesus ini kalau menjamin orang, kalau orang percaya akan menjadi anak Allah. Dan Yesus ini bukan diperanakan dengan cara manusia oleh keinginan daging, tapi dengan cara Allah. Saya pikir kita udah kelas anak katekisasi nggak meragukan lagi lah, nggak malu lagi lah dengan Yesus walaupun diejek. Yesus nggak Allah, tapi lahir secara dunia manusia atau melanggar adat tradisi. Ya, kita bisa menjawabnya, bisa menjelaskannya, membela diri ya. Sudah namanya anak kelas katekisasi, mesti tentang pengakuan iman itu bisa menguraikannya ya. Jadi itulah yang kita percayai, yang kita peringati di Natal kedua ini. Bahwa Yesus itu sama saja dengan Allah. Dia menciptakan, dia memberi kehidupan yang kekal, dia bisa memberi kita jaminan dan seterusnya. Nah sekarang apa tanggung jawab kita? Sekarang Allah sudah juga sama dengan manusia, menjadi manusia. Dan sekarang apa tugas dan tanggung jawab umat manusia, dan khususnya yang sudah percaya, khususnya orang-orang Kristen? Apa tanggung jawab kita? Allah sudah menciptakan langit dan bumi dengan segala isi dan segala kekayaannya. Tanggung jawab kita ialah berdoa dan bekerja. Berdoa mengandung arti ibadah juga ya, mengucap syukur. Itulah tanggung jawab kita. Tapi oleh dosa kita harus bekerja. Jadi nggak mungkin kita bekerja. Minta tolong kalian siap HP-nya. Buka nas-nas yang ada itu ya. Saya yang satu saja dulu ya. Yang lain saya akan tanya satu. Rangga ya, misalnya dari depan Rangga. Habis itu yang pojok HP. Saya tes kemampuan melihat membaca Alkitab menggunakan HP untuk membaca Alkitab. Konkordansi Alkitab di HP itu enak sekali. Jangan khawatir, tinggal klik, jangan khawatir ada 10 ayat, ada 100 ayat di situ ya. Gampang. Jadi kalau nggak hafal ayat di mana ayatnya ya, tapi hafal satu kata, gampang. HP sangat membantu ya. Saya nggak anti HP, tapi kalau HP tidak digunakan untuk betul-betul membaca Alkitab, ya salah juga. Kalau kita nggak memanfaatkan HP untuk menguasai firman Tuhan. Ya coba, saya akan Alkitab yang itu, yang Ibrani pasal 13 ayat 39, kalau pemalas di rumah jangan makan. Kalau enggak mau belajar, jangan makan. Jangan dikasih makan nih. Itu tegas itu. Ibrani 13 ayat 9. Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kalau kita sampai enggak kerja, enggak rajin sekolah, jangan harap makan masa depannya nanti. Ada pendapatannya, ada gajiannya, ada upahnya. Kalau malas belajar. Kalau gagal jadi pengusaha, gagal jadi pegawai, ya bisa kerja. Ya. Jadi kemarin saya laporkan kepada orang tua, saya minta maaf, sempat marah dengan mereka ya. Di awal pelajaran,
kami ada belajar tentang di materi buku GKI. Sebenarnya GKI wajib punya buku. Ibu bapak yang sudah ada anaknya ini syukur. Ada 23 orang yang ada buku 100 ajaran GKI. Jadi ada 100 itu, boleh pinjam dengan anak-anaknya. Di situ bagaimana kita mengabarkan kabar baik kepada alam semesta, kepada bumi, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada ternak peliharaan kita. Kalau ternak peliharaan kita sehat, bagus, orangnya itu pasti taat kepada firman Tuhan. Tanamannya layu-layu, wah orang itu pemalas itu. Sekedar mau ikut-ikut, lihat bunga orang minta. Bagus, tapi nggak dirawat, diberi perhatian. Jadi kami kemarin sepakat, coba kalian tanam serai. Nanti kita nilai, sampai hari hanya tidak ada satupun, saya sampai marah, sampai kecewa. Saya marah itu mereka nggak jujur, ngasih tahu saya nggak ada, nggak mau. Nah rupanya setelah saya pahami, oh rupanya generasi sekarang bukan pikirannya ke kerja gitu ya, kerja dari cara konteks saya ya, konteks saya. Rupanya kerjanya lewat HP, nanti mudahan jadi uang, jadi Facebooker, jadi WA. Wow, banyak konten nanti akan dapat uang. Oh, rupanya itu ya. Jadi saya salah paham. Jadi zaman mereka begitu ya rupanya ya. Mudahan saja saya doakan menjadi orang yang bisa menguasai HP dengan datang duit masuk sendiri. Mudah-mudahan. Saya mimpi hanya sederhana, bagaimana mengolah tanah. Dalam Amsal juga. Karena cikal bakal kehidupan kita itu dari alam menurut saya ya. Amsal pasal berapa tadi saya lupa. Siapa yang rajin mengolah tanah akan kenyang. Amsal ya, kalau ada nanti ada tadi saya sudah temu. Pokoknya siapa yang bisa mengolah tanah itu akan kenyang. Kenyang bukan hanya perut ya. Ya penghasilannya pasti banyak dari itu. Generasi kalian ini persaingan ketat, banyak. Bagaikan semut datang ke Kalimantan. Kenapa datang ke Kalimantan? Karena ibu kota di Kaltim. Pusat ekonomi, pusat food estate atau pangan di Pulau Pisau, tidak jauh dari sini, 2 jam. Bayangkan, kalau kalian nggak kerja, nggak berdoa, rajin berdoa dan bekerja, ketinggalan. Ketinggalan jauh. Ya. Kita nggak bisa. Saya pernah Zoom meeting dengan kami pendeta-pendeta, Zoom meeting dengan Pak Teras. Kita sebagai pendeta prihatin yang datang menjadi karyawan food estate semua dari luar. Nggak bisa. Ditanyai oleh pemerintah, ini loh syaratnya, bisa menggunakan hand traktor. Pengalaman pertaniannya mana? Silahkan putra daerah kalau memang ada. Tidak ada. Mau tidak mau datang dari luar. Itu ketinggalan kita sudah ya. Jadi nggak bisa kita protes-protes, demo-demo, harus putra daerah menguasai proyek dan sebagainya. Indonesia protes tenaga luar negeri, nggak bisa kita kerjain. Mau nggak mau kita datangin dari luar negeri ya. Nah ini kita sudah Allah di dalam Yesus sudah menghadirkan ciptaannya dengan kekayaannya, silahkan ambil sepuas-puasnya, asal dengan tanggung jawab saja. Kemarin kita sudah belajar bagaimana bertanggung jawab dengan alam semesta untuk generasi, untuk keturunan kita. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerima, sudah Allah hadir bersama kita,
sudah memberi terang kehidupan. Coba silahkan anak-anak yang duluan menemukan Matius Rangga ya, Matius 6 ayat 25. Yang lain urutan dari sini saja, yang bawa HP ya, tolong. Yang ada bawa HP, tolong. Setelah Rangga, nanti setelah masuk ke materi yang itu. Tanggung jawab orang Kristen, silahkan baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Iya. Jadi kita jangan khawatir, walaupun ada ancaman begini ya, jangan ada khawatir. Tapi karena kita tidak khawatir, karena kita bisa berdoa dan bisa kerja. Jadi ada orang yang khawatir, berdoa pun enggak, kerja pun enggak. Itu yang menjadi masalah ya. Jadi tadi bahwa kita ini dijamin hidup kita. Walaupun mungkin saja di dunia ini kayaknya nasib kita seolah-olah enggak dijamin, tapi kita ada jaminan di balik dunia ini. Kita akan memperoleh hidup, tidak akan memperoleh kematian. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang seperti ini saja ya. Jadi kita jangan khawatir, ada hidup. Karena Yesus tadi memberikan, dikatakan ada hidup, menghadirkan kehidupan. Yang ketiga, tidak dikuasai kegelapan. Silahkan yang dapat duluan baca. Orang yang percaya kepada Yesus tidak dikuasai oleh kegelapan. Silahkan baca yang dapat. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, Ucok yang duluan Giril lah. Setelah Ucok siapa lagi? Iya. Orang Kristen itu orang yang keluar dari kegelapan. Kegelapannya bukan gelap malam ya. Kegelapannya perbuatan yang tidak baik. Itu membawa kegelapan. Sudah ditinggalkan sumpah serapah, ditinggalkan emosi yang tidak terkontrol, yang dendam ditinggalkan. Perbuatan jahat ditinggalkan, itu kegelapan semua. Dan memang kegelapan yang paling gelap ialah maut, kuburan. Semuanya sudah dipindahkan, sudah dikalahkan oleh Yesus di kuburan, kebangkitan Yesus. Tidak dikuasai kegelapan. Kita masih ada kontrol. Kalau memang tetap bisa ibadah, tetap doa, saya yakin ada kontrol, ada kekuatan roh, ada kekuatan terang mengalahkan kegelapan. Nggak jadi marah, nggak jadi dendam. Yakin saya ya, kalau masih kita mau membaca Alkitab. Kalau memang menjauh, ya kegelapanlah menguasai kita. Ya, Yesus tadi sudah mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus dijamin menjadi anak-anak, diberi kuasa menjadi anak Allah. Berarti kita dijamin mewarisi kerajaan surga. Silahkan yang lihat nasnya itu, kerajaan surga ya. Yakobus pasal 2. Siapa yang sudah dapat? Ayat 5. Ya, siapa saja yang duluan dapat ini? Ya.
Jadi kita dijamin. Kalau sudah Allah ngangkat kita jadi anak, rata-rata orang tua, kalau namanya jadi orang tua, pasti dia berpikir keras dan bekerja keras untuk memberi warisan sedikit-dikit pun untuk anaknya. Pasti, entah nggak bisa tanah, mungkin parang, paling sederhana, panci atau piring, itu sederhana, miskin dia. Tapi saya rasa rata-rata meninggal satu rumah tempat dia tinggal, nggak akan dijualnya, pasti untuk anaknya. Apalagi Allah. Jelas dalam Yohanes pasal 14, Yesus naik ke sorga, sedang asik membangun rumah sekarang. Rumah Bapakku banyak di sorga. Dan dia kembali nanti untuk mengajak kita tinggal di sana. Jadi kita akan mewarisi kerajaan surga. Itulah tugas kita ya. Keyakinan kita, keyakinan kalian, anak-anakku yang akan CD hari ini. Kalian mewarisi. Sudah ada. Jadi kalau kita udah ada warisan, tenanglah saya lah. Bapak saya kan banyak tanahnya. Oh ini saya punya. Tapi saya lihat kakek, nenek saya, bapak saya juga mewarisi anak yang paling rajin. Yang paling bagus. Memang ada terbaliknya juga, ada yang diberi yang nakal. Saking kasihannya karena nakal. Siapa tahu dia bisa berubah. Bisa juga. Jadi Tuhan pasti memberi wariskan untuk kalian ya. Surga atau untuk kita sekalian. Yang terakhir, bahwa Tuhan Yesus lahir bukan dengan cara manusia. Dan cara lahir baru. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan jasmani. Dia lahir baru. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus lahir baru. Kalian sudah lahir baru melalui baptisan kudus. Itu cara proses lahir secara rohani. Dilahir ulang. Makanya orang Kristen lahir 2 kali, mati sekali. Karena usia, karena penyakit, karena bencana atau kecelakaan. Tapi dia tidak mati 2 kali oleh neraka atau hukuman. Kita hanya mati karena normal saja. Kita berhak hidup 2 kali. Karena kita dilahirkan 2 kali. Lahir secara keturunan orang tua manusia. Habis itu lahir secara roh, percaya kepada Yesus yang lahir secara Roh Kudus. Maka kita dilahirkan juga secara Roh Kudus. Boleh dibaca Yohanes 3 ayat 3. Ya, yang duluan spontan ya. Yang merasa duluan dapat silakan ya. Ya, makasih. Jadi harus lahir kembali atau lahir baru ya. Jadi inilah kehadiran Yesus Kristus membuat orang bisa dilahirkan, jadi baru, ciptaan baru. Bukan hanya ciptaan Adam. Kalau ciptaan Adam gagal. Sekarang Allah membuat ciptaan baru. Bukan dari tanah lagi, tapi dari Roh Kudus. Daur ulang yang lebih kudus manusia ya. Jadi Yesus itu juga dalam Roma dikatakan Adam kedua. Jadi jaminan untuk kita demikian. Jadi Ibu Bapak sekali, saya tadi tidak lanjut tentang impian saya yang sederhana. Anak-anak kemarin belajarlah dewasa mengabarkan Injil dengan memelihara alam. Saya terkagum dulu waktu saya di Giham Batang, hulu Sungai Senamang. Orang Pikulan tinggal di kepala desa waktu saya penginjilan di sana. Mereka malah mendukung. Oh kalian masyarakat desa, Pak Kepala Desa, lebih baik kalian masuk Kristen. Orang Kristen itu rajin kok. Ciri orang Kristen di Jawa itu kaya-kaya. Habis itu rumah mereka pasti ada pohon, ada tanaman. Saya senang melihat orang, mereka Islam, Pikulan, tukang jual. Zaman dulu itu
Pakaian bekas itu sangat laku dan kaya orang Jawa di Tumpang Miri itu dekat gereja itu asalnya pikulan. Sekarang mereka terkaya di Tumpang Miri. Itu teman-teman saya orang Jawa itu di situ ya. Pikulan saja, rajin kerja, rajin berusaha. Nah, jadi saya juga katakan dari segi kesehatan kita akan memiliki kesehatan luar biasa. Sekarang kita diajarkan tentang kesehatan untuk menghadapi pandemi, penyakit. Makanya kalau kita tanam sendiri, kita tahu jaminan kesehatannya ya. Dari segi ekonomi, jadi sudah saya ajarkan semua ini ya. Bukan saya mengajak mereka jadi petani, Bu. Maaf kalau pemahamannya, Pak Pendeta itu masa mengadarkan anak kami jadi petani, bukan ya. Tapi inti saya ini supaya rajin belajar, rajin bekerja, keras-keras. Bahasa Inggris minimal kalau saya generasi kalian 2 bahasa luar asing harus saya kuasai. Balik jungkir harus menguasai itu untuk tingkat kalian ini. Korea, Inggris yang harus ya. Harus 2. Balik jungkir lah. Anak saya Gracela nggak tahu saya kursus bahasa Korea bisa. Semua mereka 3 bahasa Inggris bisa, nggak tahu, nggak ada saya mengursuskan mereka. Zaman kalian harus minimal kalian bisa, anak kalian nggak usah apa-apa lagi, kalian sudah bisa. Ini saya mempersiapkan masa depan gereja, masa depan generasi kalian ya. Hati saya ini ya. Nggak ada pikiran saya untuk yang tadi supaya jadi petani. Jadi petani aja saya jadi pendeta dan istri saya pegawai negeri, tetap saya jadi petani. Saya perlihatkan kemarin video padi saya, video tukang saya bisa buat pagar, bisa bangun rumah. Itu semua tantangan, karena tantangan ya. Saya suruh tukang kerja kemarin, 2 semen sekarang 200, sudah sampai 200. Bayar upahnya 600. Bayangkan. Mahal dari bahannya ya. Jadi kalau kita nggak bisa, nggak malas ya kalau memang penghasilan kita lumayan, ngapain juga ya. Kalau penghasilan dan kita itu kerja terus, kalau kita duduk ngapain kita nggak kerja? Nah, jadi bayangkan, kita bisa mencetak uang hanya dengan nanam bumbu. Sekarang bumbu rata-rata sekali beli 500, serai 500, lombok 500, 1 minggu itu ya. Lengkuas 500, 5.000. Jahe 5.000. Kunyit 5.000. 5 kali 5 25.000 1 minggu kita udah cetak uang. Secara ekonomi, secara kesehatan kita terjamin tidak baru disemprot dengan pestisida. Memang tidak bisa tanaman sekarang kalau tidak ada pestisidanya, tapi tidak baru disemprot. Kalau dari luar kita tidak tahu. Kemarin dia semprotin, bisa racunnya masih bercokol di tanaman. Jadi makanya kita lambat laun cepat kena stroke ya. Jadi jaga kesehatan ya. Jadi ini Tuhan telah menciptakan itu untuk kita, menghadirkan untuk kita bahwa Dia siap jadi terang, sudah menciptakan lapangan pekerjaan dengan segala kekayaannya, menciptakan segala sesuatu. Asin, manis, warna-warni lengkap di situ ya. Hebatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini, bumi ini, langit dan air beriap-riap macam-macam. Tinggal tangan, tinggal keahlian mengolahnya. Ya. Saya yakin kalian lebih berhasil dari generasi kami, ibu bapak kalian. Kalau kalian mau berdoa dan bekerja, mau mengucap syukur, yakin Yesus memakai saya jadi berkat, jadi contoh, membanggakan orang tua. Saya akan membuat orang percaya mengenal Yesus melalui saya.
Pasti bisa ya, kalau kalian rajin berdoa dan bekerja. Orang akan kenal Yesus. Kalian jadi saluran berkat keselamatan dan berkat jasmani dan rohani. Dan kita sekalian, Tuhan berkati. Kita panjatkan doa sepat kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tolonglah bisa kami taruh baik-baik, dan tidak hanya ditaruh di hati, di pikiran, tapi agar bisa diingat dan diulang-ulang untuk dipelajari lagi. Karena kami yakin ajaran Tuhan, ajaran yang paling sempurna, paling pas, tak terbantahkan lagi nasihat Tuhan itu. Kalau nasihat pendeta, nasihat orang tua mungkin kami meragukan karena orang tua tidak bisa memberi contoh yang lebih atau pendeta, tapi kalau Tuhan sudah memberikan contoh yang nyata di dalam diri kehadiran Yesus, semuanya bisa terjadi, sudah terbukti dan akan dibuktikan. Oleh sebab itu Tuhan bantulah kami untuk menaruh dan mengolah terus firman Tuhan yang telah kami dapat melalui Yohanes pasal 1 ayat 13. Bapa kami yang di surga, kami saat ini berdoa untuk ayah ibu kami, orang tua kami, agar Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan dan usaha mereka, dan usia mereka diberikan panjang umur dan sehat. Dan kami juga mohon Tuhan memberkati warga jemaat kami yang sakit, baik sakit oleh penyakit bahkan karena tua dan dirasuk oleh roh jahat, bahkan oleh bahaya celaka. Tuhan tambahkan daya tahan tubuh bagi mereka, supaya mereka bisa bertahan dalam sakit, dan Tuhan yang sumber obat-obatan memberkati obat-obatan dan cara perawatan supaya mereka hilang rasa sakit, bahkan mereka bisa sembuh. Dan mereka yang merasa tidak ada jaminan lagi dan oleh penyakit, oleh situasi hidup mereka harus menghadapi akhir hidup mereka, mereka selalu berserah kepada Tuhan. Mereka yakin di balik penderitaan ada kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya, baik yang sudah merasa keluarganya korban oleh kematian. Mereka yakin siapa yang telah percaya kepada Yesus tidak akan sia-sia kehidupan mereka, dijamin akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan memberkati janda duda, yatim piatu, orang terlantar, fakir miskin di mana saja berada, supaya mereka tidak putus asa dan mereka selalu ada jalan keluar dalam kesulitan mereka. Tuhan datangkan orang-orang baik yang bisa membantu pikiran dan sampai membantu keperluan mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan menambahkan sukacita dan semangat bagi yang berulang tahun kelahiran bahkan pernikahan, dan menambahkan berkat yang lebih dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin tahu ada Tuhan yang dekat, yang tahu akan keberadaan mereka, kebutuhan hidup mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati gereja dalam rangka memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi para pekerja gereja dengan kuasa dan karunia dan talenta dan keteladanan yang datang dari Tuhan, sehingga umat-Mu bisa dibimbing kedewasaan iman dan kepercayaan, dan mereka rajin juga dibekali juga kemampuan memberitakan, mengabarkan kabar baik kepada sesama manusia, bahkan kepada alam semesta bisa mereka kabarkan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Tuhan memberkati penguasa dunia, para presiden di dunia ini, supaya mereka bisa memimpin negaranya sebaik mungkin dengan takut kepada Tuhan dan menyelenggarakan pembangunan dengan adil dan merata. Dan mereka mau mengerjakan uang rakyat sebaik-baiknya, bukan mereka yang malah menyisihkan untuk keperluan mereka. Ajarkan mereka menyadari bahwa mereka cukup dengan gaji yang telah mereka terima sesuai dengan kesepakatannya, sehingga mereka tidak lagi menyisih-nyisihkan anggaran yang mesti untuk rakyat, khususnya dalam rangka kami
bangsa Indonesia dan bangsa dunia melawan virus COVID-19 ini. Yang baru-baru ini ada lagi jenis baru. Oleh sebab itu kami mohon, janganlah menimpa kami ya Tuhan, janganlah masuk ke Indonesia khususnya. Dan yang sudah masuk negara di Inggris bisa mengatasinya, supaya tidak tersebar ke tempat yang lain. Kami mohon, ajarkan kami disiplin, mematuhi, taat, membantu usaha pemerintah, bahkan membantu diri kami sendiri dan orang lain, supaya jangan sampai terjangkit virus tersebut. Bapa kami yang di surga, dengarkanlah seru doa anak-anak kami yang mau sidi saat ini, dan anugerahkan kuasa-Mu ke dalam tubuh mereka ya Tuhan, ke kepikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka seusia belajar, seusia kuliah, tekun belajar, tekun kuliah, sehingga pelajaran apapun dikuasai, sehingga nanti ketika mereka di lapangan pekerjaan tidak ragu bekerja. Apapun yang disuruh, apapun yang diminta, apapun tuntutan, mereka semua bisa melakukannya. Karena mereka sejak muda melatih diri menjadi orang yang rajin berdoa dan bekerja. Ya Bapa, kami mohon Engkau berkati masing-masing orang tua yang telah membimbing anak mereka, sehingga mereka menjadi anak yang dewasa dalam iman dan juga dewasa dalam karakter di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Berkatilah orang tua mereka dan para saksi yang membimbing mereka sampai bisa berani mengucap sendiri kepercayaan mereka di hadapan Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami ini yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki prosesi layanan angkat sidi. Hendaklah saudara-saudara berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara ini telah dibaptiskan sehingga mereka sudah beroleh bagian dari dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran katekisasi dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini, sehingga mereka dapat kesempatan mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tepatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Marilah kita berdoa untuk semua anak-anak kita ini. Kita berdoa. Oh Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara-saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada hari ini. Oleh kasih-Mu saja mereka dapat mempelajari firman-Mu sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah mereka agar mereka mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidupnya, sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Sekarang saya bertanya kepada kalian semua, siap-siap, sungguh-sungguh, keluar dari hati sambil perasaan ya, mengucapkannya. Ucapkan sesungguh-sungguh supaya Allah tahu isi hati kalian dan ucapan kalian.
sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara di hadapan Tuhan Allah dan sidang jemaatnya ini. Kepada siapakah saudara percaya? Sebutkanlah pengakuan iman Kristen. Sambut dengan nyanyian Maranatha. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa, dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian, jawablah. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkan hukum Tuhan dan langsung juga ucapkan kesimpulan Taurat Allah. Maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian, jawablah. Saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Silahkan Rangga Adi Kusuma untuk berlutut. Rangga Adi Kusuma, Tuhan memberikan firman-Nya kepada saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Terima berkat Tuhan, Allah yang Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Deti Lestiani. Deti Lestiani, Tuhan berfirman kepada saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Terimalah berkat Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus
telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Reinhard Welsipiuk. Wesley ya. Reinhard Wesley Piuh, Tuhan memberikan firman-Nya kepada saudara. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Roma 12 ayat 16. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Egi Melia. Egi Melia, Tuhan berfirman kepada saudara, siapa mengerjakan tanah akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengerjakan barang yang sia-sia tidak akan berakal budi. Amsal 12 ayat 11. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Franciscus Paperius Christian alias Ucok ya. Siapa dulu lah? Franciscus Paperius Christian Joner Simarmata. Ya, maaf saya ulangi ya, Johannes ya, Johannes Simarmata. Franciscus Paperius Christian Johannes Simarmata Tuhan memberi firman untuk saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Terima berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Angelina Septia Laura. Angelina Septia Laura, Tuhan memberikan firman kepada saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
David Jean Eriksen. David Jean Eriksen, Tuhan berfirman kepada saudara, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Aldo Marcelo Menggang. Saya baca dulu ya. Ya, berdoa. Aldo Marcelo Menggang, Tuhan memberikan firman kepada saudara, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan ruhku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya 44 ayat 3. Terimalah berkat Tuhan, berdoa terus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Eda Nurpiana. Eda Nurpiana, Tuhan berfirman kepada saudari, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan dan menyempurnakan saudari kepada hidup yang kekal. Amin. Jordan Antonius. Jordan Antonius, Allah berfirman kepada saudara, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Milenia Ardia Garini. Doa. Milenia Milenia Ardia Garini, Tuhan berfirman kepada saudari, Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Epra Elsada. Doa.
Epra Elsada, Tuhan berfirman kepada saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Cindy Lydia Sintari. Cindy Lydia Sintari, Allah berfirman kepada saudari, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menyempurnakan dan menguatkan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Aditya Saputra, silakan berlutut. Aditya Saputra, Allah berfirman kepada saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Terima berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaannya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Lady Sela Tricia. Lady Sela Tricia, Allah berfirman kepada saudari, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaannya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudari kepada hidup yang kekal. Amin. Senita. Senita, Allah berfirman kepada saudari, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaannya yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudari kepada hidup yang kekal. Amin. Kurnia Saputra Jaya. Kurnia Saputra Jaya. Kurnia Saputra Jaya, Allah berfirman kepada saudara, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin.
Irene, Eunike, Atalia Piuk. Atalia, ya. Irene, Eunike, Atalia Piuk. Tuhan berfirman kepada saudari, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. David Minandra. David Minandra, Allah berfirman kepada saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang sampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Terima berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Prilia Angelita. Berdoa. Prilia Angelita, Tuhan berfirman kepada saudari, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudari kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudari kepada hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kita sudah semua menerima ya, sudah semua, dan tanda sukacita dan komitmen mereka ke hadapan Tuhan mereka sampaikan rasa syukur dan isinya semacam komitmen mereka kepada Tuhan melalui nyanyian mereka, puji-pujian mereka. Silakan ditampilkan, bisa menghadap jemaat.
menghadap diri. Kita dengarkan nasihat dari majelis ya. Mungkin ini nasihat untuk anak-anakku yang pada pagi hari ini kalian sudah CD dan syair lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi mohon dimaknai. Dari bait per bait itu menyatakan kepada kalian untuk bahwa Tuhan menyertai kalian. Dari diri kalian sendiri, kalian ingin sesuatu yang baik sehingga mendapatkan yang baik juga dari Tuhan. Dan ingatlah selalu selama kalian mengikuti CD, melakukan teknisasi setiap minggunya, apa yang sudah disampaikan oleh pendeta harus kalian tingkatkan, kalian lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kalian renungkan, kalian baca, dan semoga kalian selalu membaca Alkitab, selalu rajin dan taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Itu nasihat kami selaku orang tua, sehingga melalui CD ini kalian dikuatkan oleh iman, tidak tergoyahkan ibaratnya di dalam kehidupan kalian di hari-hari berikutnya. Mungkin itu nasihat dari kami dari BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mulai ya, bagus. Hal kecil dan sederhana jadi besar. Satu saja hafal bahasa Korea atau bahasa apa, satu tiap hari, satu kata. Atau yang kecil yang saya sarankan kemarin, biasakan tanam bumbu di rumah. Itu hal-hal kecil ya. Itu tambahan dari saya. Sudah. Silakan dilanjut oleh kalian, bisa duduk kembali. Selamat untuk kalian menjadi anggota GKI yang dewasa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 11 yang berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita serahkan persembahan syukur kita dan kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, orang Majus berjalan dari negeri yang jauh melalui berbagai rintangan demi melihat dan menjumpai bayi Yesus, hanya untuk bertemu Tuhan. Sujud sembah mereka dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, emas, kemenyan, dan mur. Kerelaan untuk berkorban dari orang Majus. Mereka tidak datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk memberi sesuatu. Orang Majus menyambut Natal, kelahiran Tuhan di dunia. Allah Bapa di sorga, kiranya kami pun umat-Mu Tuhan, dengan kerelaan dan kasih yang berkorban, senantiasa mempersembahkan hidup dan syukur kami. Dan melalui persembahan kami saat ini Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya ini milik Tuhan, dan Tuhan memperkenankannya untuk dipakai melayani melalui gereja Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami serahkan ini Tuhan, dan ajar kami untuk selalu bersyukur, karena kami yang berdosa ini adalah orang-orang Immanuel yang mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Amin. Persembahan syukur diserahkan diiringi pujian dari Timur Jauh Benar, Kidung Jemaat 129.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rekan penetua diakon berjejer, ucapkan selamat